Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih dapat berkumpul di rumah kudus-Mu, itu semua karena perkenanan dari Engkau, semua karena anugerah-Mu. Tuhan juga akan pimpin Tuhan untuk jemaat yang masih dalam perjalanan. Engkau hantar ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami minta pasukan malaikat-Mu Tuhan yang menghantar, dan juga pasukan malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas gereja ini dari depan, belakang, kiri, kanan. Di setiap sudut, setiap soto dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Senantiasa pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas gereja-Mu ini Tuhan. Dan setiap kami yang masuk, mereka dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Semua yang terbeban dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kekurangan Tuhan yang akan limpahkan dengan berkat dan anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh sukacita itu ada pada kami. Kami dapat memberikan yang terbaik, tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa. Waktunya Roh Kudus untuk berintervensi atas setiap kami. Kau urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
lagi meninggikan Engkau. Karena kebesaran Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami akan bersuka-cita di dalam Engkau, melupakan yang telah lalu dan kami akan mengarah kepada tujuan ilahi. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Masa lalu biarlah berlalu, dan di tahun yang baru ini biarlah mata kita terus memandang kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan dan kita akan bertanding sampai menang. Amin. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Kita akan bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia tanpa diragu. Setiap pekerjaan kita di dalam Dia, dan kita jangan melupakan setiap panggilan kita. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita akan dengarkan panggilannya. Bukan bangkit. Terima kasih Tuhan. Inilah waktunya Tuhan bagi kami untuk bangkit, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua
kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berkata. Amin. Mengaku bahwa siapa? Yesus Kristus. Masa lalu kita, percayalah, itu sudah dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Dan semua gagal kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita berlari menuju harapan yang di depan kita. Harapan yang pasti di dalam nama Yesus. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Semua gagalku dari tebus olehmu, mengenal mengenalmu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebahagiaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami ingin menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus.
hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau adalah pribadi yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami memberikan hormat kepada Tuhan yang hidup. Karena di dalam penghormatan yang kami berikan kepada Tuhan, di tahun yang baru Tuhan mencurahkan berkat yang ilahi. Kalau selama ini Tuhan, pintu berkat kami tertutup, tetapi hari ini kami percaya Tuhan akan menyingkapkan, membuka pintu-pintu yang tertutup untuk di tahun 2025. Kami diberkati oleh Tuhan. Amin.
Dan mohon Tuhan supaya Engkau berbicara kepada kami secara khusus dari hati ke hati. Sehingga kami boleh membenahi, kami boleh memperbaiki hidup dan diri kami di hadapan Tuhan. Dan disitulah Tuhan, Engkau akan mengirimkan berkat karena kami mengalami perubahan yang signifikan. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat Tuhan yang hadir, dengan Roh Kudus-Mu yang siap memberkati kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong, memberikan pengertian baru, dan kami melakukannya dengan benar. Kami siap menerimanya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita memasuki minggu pertama, tanggal 5 Januari hari ini. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan sesuai dengan tema yang kita dapatkan dari Majelis Pengurus Pusat, yaitu Surya Pagi Melawat Kita. Ya, ditulis dalam Lukas 1 ayat 78 dan ayat 79. Sekali lagi untuk mereview, firman ini mengarahkan kepada kita supaya kita memahami dan mengerti bahwa kehadiran Tuhan di muka bumi adalah untuk menolong, memberkati dan juga menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, di awal tahun ini kita akan bersama-sama belajar dan tema kita hari ini adalah membuka pintu berkat. Yuk kita bersama-sama membaca tema kita, 2, 3, membuka pintu berkat. Nah, ini ditulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama dengan keras. Amsal pasal 10 ayat 22. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Amsal ini ditulis oleh Salomo, ya, seorang raja yang bijak, seorang raja yang kaya, tetapi dia pernah mengalami gagal. Kenapa gagal? Karena dia sempat mengandalkan pribadinya ketika dia sudah pernah mencapai puncak keberhasilan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menginginkan yang namanya berkat, menginginkan sesuatu yang baik. Ya, berkat di sini bukan hanya bicara tentang materi, tetapi juga secara khusus yang paling istimewa, kalau ini menurut saya, yang paling istimewa berkat di dalam hidup kita kalau kita diberi kesehatan. Ya saudara, kalau sehat semuanya tuh enak, itu berkat. Makan enak, tidur enak, kerja pun juga enak. Nah, orang kalau hanya memikirkan berkat itu adalah bicara materi. Hari ini ada banyak orang mengeluh, materinya melimpah, tapi enggak sehat. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita sudah di awal menerima yang namanya sehat, masalah kaya, masalah yang lain itu nanti akan jadi mudah. Nah, orang-orang pada umumnya ketika ingin mengalami berkat, biasanya mereka bersusah payah. Ya, kerja mati-matian, ada yang sampai lupa ibadah. Kenapa? Kejar berkat. Tapi Salomo pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, untuk kita bisa mengalami kaya, untuk bisa menikmati segala sesuatu, hal-hal yang baik, Salomo sekali lagi berkata, berkat Tuhanlah. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini bisa menikmati semua hal, kita harus berani katakan, oh ini adalah berkat yang daripada Tuhan untuk hidupku. Jadi kalau kita bisa memahami, kita bisa menekankan bahwa karena Tuhan, maka kita akan bisa memberikan hormat yang lebih kepada Tuhan. Nah, saya membaca di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 ini berbicara tentang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Salomo itu, berkat itu bisa mengalir berkaitan dengan apa? Mulut dan bibir. Coba teksnya next ya.
Saya tuliskan, berkat Tuhan yang bisa menjadikan kita kaya itu berkaitan dengan, di sini saya tuliskan, dengan bibir dan mulut. Makanya di dalam ayat ini saya akan sedikit ulas. Ternyata untuk bisa kita mengalami berkat dikatakan dalam ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan berkat, kita harus mulai perhatikan apa yang kita bicarakan. Apa yang kita omongkan satu dengan yang lain. Kemudian ayat 20, lidah orang benar itu seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya, ada orang-orang yang bijak berkata, hari ini ada banyak orang bicara dulu baru mikir. Kalau orang dewasa yang benar adalah mikir dulu baru bicara. Nah, Salomo mengingatkan, lidah orang benar itu seperti perak pilihan. Artinya apa? Kalau mau ngomong tuh hati-hati. Kalau bicara itu yang dipikir secara khusus dulu, baru menyampaikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita menyampaikan dulu baru mikir, biasanya yang timbul nanti penyesalan. Kenapa? Pasti ada keributan. Ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi orang yang bijak, orang yang hidup dalam Tuhan, yang menginginkan berkat itu bisa mengalir. Yang terakhir ini penting, orang itu kalau ngomong harus bisa mendatangkan damai. Jangan bikin kericuhan, jangan bikin kekacauan. Kenapa? Karena kalau engkau perkataanmu salah, Tuhan berkatanya apa? Orang bodoh. Orang bodoh itu ngomongnya tuh sudah sembarangan. Jadi istilah kata kalau orang Jawa bilang apa? Sak metune. Akhirnya apa? Mati karena kurang akal budi. Nah, yang seperti ini berkaitan seperti tadi saya katakan, bukan hanya bicara materi, tapi bicara tentang kesehatanmu. Kenapa engkau kerap kali kok kehilangan kesehatan? Kenapa engkau tiba-tiba mengalami tubuh yang sakit? Makanya di sini saya tuliskan, bicara tentang berkat bukan hanya bicara secara materi, tetapi juga bicara tentang sehat, bicara tentang pertemanan, bicara juga tentang damai. Orang mungkin duitnya banyak, sehatnya mungkin cukup, tapi nggak punya teman. Kenapa nggak punya teman? Orang komentar, ojo kembul, jangan kumpul dengan orang itu. Lah kenapa toh? Omongannya sengak, omongannya ora enak. Akhirnya apa? Kita kehilangan teman. Waktu kita kehilangan teman, kita kehilangan berkat. Kenapa? Orang tidak punya teman itu hidupnya pasti kesepian. Kadang-kadang kita mungkin akan bertanya, kenapa ya teman-temanku kok menjauhi aku? Nah, firman Tuhan ini memperingatkan kita semuanya. Orang kalau sudah mulai alone, mulai sendiri, sepi, hampa gitu, yang terjadi endingnya apa? Nggak punya damai. Dan orang waktu sudah mulai kehilangan damai yang terjadi, semua berkat itu bisa hilang. Nah, Tuhan mengatakan bicara soal berkat berkaitan dengan mulut dan bibir, ini ditulis berulang kali dan kelanjutannya dalam Amsal 18 ayat 20 dan 21. Ya, firman Tuhan berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kenapa hidupmu hari ini tidak diberkati? Kenapa hidupmu hari ini tidak mengalami sesuatu yang baik? Diawali dari perkataan mulut, diakhiri dengan perkataan bibir. Jadi waktu perkataanmu sampai keluar kata-kata yang salah, firman ini mengingatkan, hidup dan matimu itu dikuasai ini. Kalau dalam bahasa Jawa yang halus,
dikuasai oleh tutuk. Kalau yang sedikit kasar, orang Jawa bilang cangkem. Nanti kalau sudah lebih jelek lagi apa saudara? Kata-kata yang paling kasar dari kata mulut. Apa saudara? Lah itu. Orang kalau sudah mulai marah, kadang-kadang mungkin tersinggung dengan perkataan kita, nanti ending bahasa Jawa yang paling akhir itu loh. Bukan cangkem lagi. Tapi apa tadi saudara? C-O-C-O-T. Wah ini bahaya. Kalau kita sampai diomong seperti itu, kita akan menyesal. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Nah kita sebagai orang hidup kadang-kadang kalau hidup lagi susah, ya Bapak Ibu saya ingatkan hati-hati. Jangan saudara langsung mengutuki diri sendiri. Dasar kere, jangan. Dasar sialan, jangan. Dasar goblok, jangan. Kenapa? Itu akan mempengaruhi hidupmu. Nah nanti kita akan belajar dari seorang yang pada akhirnya sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini berkat itu tidak hilang. Padahal orang ini kalau dihitung secara umur sudah 2000 tahun. Tapi orang ini menjadi orang yang bahagia karena apa? Ngomongnya semuanya serba benar. Makanya saya memberikan tujuan pagi hari ini adalah menikmati berkat yang Tuhan sediakan melalui pujian. Ya, di tahun yang baru kita akan bersama-sama belajar mulai menghilangkan persungutan. Amin. Menghilangkan omelan. Amin. Menghilangkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Ini akan berpengaruh dengan berkat kita. Begitu perkataan kita adalah perkataan baik, perkataan positif, perkataan yang memberikan hal-hal yang untuk masa depan, maka yang terjadi pintu berkat nanti dibuka oleh Tuhan. Nah kita akan eksposisi dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Hari ini kita belajar dengan perikop nyanyian pujian Maria. Yuk kita akan perhatikan bersama-sama di layar LED. Ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50, ya 6 ayat kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 45, Bapak Ibu ayat 46, dan selanjutnya Bapak Ibu yang genap. Firman Tuhan berkata demikian, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-48, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang paling istimewa. Maria berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati, kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Injil Lukas ini ditulis kurang lebih sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Hari ini 2025. Perkataannya Maria itu terjadi. Terjadi bagaimana? Dia menjadi orang yang bahagia. Kenapa berbahagia? Semua orang mengeluh-elukan Tuhan. Bukan hanya dari kelompok kita orang-orang Kristen. Secara khusus orang-orang Katolik. Orang-orang Katolik itu sangat hormat kepada yang namanya Maria.
Di mana tempat, di mana-mana, doa selalu memakai kata apa? Doa salam Maria. Ya, jadi perkataan yang disampaikan oleh Maria ini karena berkaitan dengan hati yang benar, perkataan mulut yang memberkati, fakta bahagia yang dialami oleh Maria itu terjadi sampai hari ini. Tapi coba kalau kita belajar dari Alkitab dalam kitab Raja-Raja, ada orang-orang yang mengutuki, hidupnya semuanya itu kacau. Nah, makanya kita mau bersama-sama belajar bagaimana caranya supaya berkat yang selama ini mungkin tertutup. Ketika kita belajar perkataan firman Tuhan dan perkataan yang baik, pintu berkat itu langsung bisa terbuka. Tuhan itu langsung bukakan itu dengan senang. Nah, terus caranya bagaimana, Pak? Ya, ini yang kita mau bahas mulai dari ayat 45. Bagaimana pintu berkat itu bisa terbuka untuk kita? Yang pertama seperti yang dikatakan dalam ayat 45, dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi saya waktu membaca satu ayat ini saya mengambil satu kesimpulan. Supaya berkat itu bisa kita terima, pintu itu terbuka lebar-lebar. Yang pertama ini penting. Kita harus mulai mau belajar percaya penuh kepada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya, kemarin belajar dari Zakaria. Zakaria sempat meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, yang pasti akan terlaksana pada waktunya. Karena kamu tidak percaya, maka mulai hari ini kau bisu. Jadi kebisuan, hal-hal yang membuat kita tuh ngeblank di tahun kemarin kenapa? Oh, kurang percaya dengan firman-Nya. Hari ini kita diteguhkan kembali dengan diingatkan agar berkat itu limpah, pintu berkat itu terbuka lebar-lebar. Kita bisa terima itu dengan enak, nggak perlu ngoyo. Ayat ini berkata, berbahagialah ia yang telah percaya. Saudara percaya penuh pada Tuhan, amin. Ini merupakan satu kunci yang pasti akan menjadi satu landasan, dasar yang benar untuk kita menapaki tahun 2025. Nah, di sini saya menuliskan, mengapa Elizabeth mengatakan berbahagialah ia yang telah percaya. Ini saya memberikan sebuah kesimpulan, beberapa kesimpulan. Orang percaya itu bisa bahagia karena apa? Karena orang percaya hatinya akan tenang. Anda mungkin akan tanya, loh Pak, percaya kok bisa tenang? Ya, saya berikan contoh yang simpel. Kalau kita kepada Tuhan kan barang tidak kelihatan. Istri kalau percaya kepada suami, suami kemudian pamit, Mam, aku mau pergi sama temanku. Karena percaya, istri pasti tenang. Paling cuma nanya, pergi kemana? Oh, aku mau mancing misalkan. Pulangnya kapan? Mungkin besok malam. Nginep 1 malam. Tenang. Tapi kalau istri sudah tidak percaya kepada suami gimana? Mungkin baru keluar 10 menit. Sudah ditelepon. Sampai mana? Karo sopo? Neng di. Saya punya teman seperti itu. Kenapa? Teman saya pernah ketangkap basah selingkuh. Bertobat. Tapi sejak hari itu istrinya kehilangan kepercayaan. Pergi dengan saya yang notabene jelas seorang pendeta. Baru 10 menit sudah ditelepon. Sudah sampai mana? 10 menit lagi telepon lagi. Tadi sudah makan apa belum? 10 menit lagi telepon lagi. Perjalanannya kemana? Akhirnya saya memilih, saya nggak mau pergi dengan teman saya ini. Kenapa? Istrinya tidak percaya, merecoki terus.
Dan istri itu hidupnya tidak tenang, kemerungsung. Akibat dia tidak tenang, yang terjadi apa? Penyakit timbul. Berbahagialah ia yang telah percaya. Orang percaya itu akan menghasilkan yang namanya tenang. Orang percaya itu tidak gelisah. Kenapa? Ya tenang kok. Orang percaya tidak membanding-bandingkan. Orang percaya tidak akan mempertanyakan apa yang sudah dipercaya. Contoh, ya kita punya saudara dari agama yang lain. Karena mereka sampai hari ini tidak mau percaya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, mereka nggak mau percaya. Yang terjadi apa? Hidup mereka gelisah. Tanya terus, Yesus itu manusia apa Tuhan? Nek dia Tuhan, mboke sapa? Nek dia Tuhan, bidane sapa? Lho kok dadi takoki. Kenapa hatinya gelisah, mencari kebenaran, membanding-bandingkan, mempertanyakan terus. Kenapa kok timbul ini? Tidak percaya. Dan orang percaya akan meyakini pengharapannya itu pasti akan terpenuhi. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini sudah percaya dalam Tuhan, saya cuma mau sampaikan, percayalah penuh. Seperti halnya Maria waktu itu dia akan mengalami keguncangan karena apa? Dia mendengar, aku ini hamil. Kaget dia. Tetapi Elizabeth sebagai sanaknya berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang semuanya hadir di tempat ini, Anda telah percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Anda tidak perlu gelisah. Hidupmu harusnya tuh nyaman dan pasti Anda harusnya tuh bahagia. Semalam saya waktu mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya sempat share dengan beberapa teman. Salah satunya memperkatakan, Pak, apa jaminan kalau orang percaya pasti bahagia? Kalau menurut Anda jaminan enggak kalau orang percaya pasti bahagia? Halo Bapak Ibu, jaminan enggak orang percaya pasti bahagia? Kalau saya, jaminan orang percaya pasti bahagia. Nah Pak, kalau sekarang sudah percaya buktinya enggak bahagia gimana? Lihat tes saja dirimu sendiri, kenapa kamu tidak bahagia? Karena jelas pasti ada sebuah pertanyaan yang muncul. Pertanyaan kita kadang-kadang apa? Sewaktu kita punya problem kita tanya, Tuhan sebenarnya engkau ada apa enggak sih? Hatimu detik itu pasti enggak bahagia. Tuhan persoalanku banyak, kenapa tidak berhenti-berhenti? Engkau tanya terus, akhirnya hidupmu gelisah, engkau enggak bahagia. Loh persoalan itu banyak Bapak Ibu. Saya pun juga punya persoalan. Tapi saya berani memastikan bahwa saya ini bahagia. Kenapa? Oh Tuhan memberikan jaminan saya selamat kok. Mereka tuh yang belum menerima keselamatan, mereka gelisah. Mencari jalan keselamatan dengan apa? Cara yang mereka bisa lakukan. Fitrah, sedekah, apa semuanya dilakukan. Pikirnya apa? Itu nanti bisa nebus dosaku. Wah, kalau seperti itu berarti hanya orang kaya saja yang bisa masuk surga. Terus yang miskin-miskin gimana? Tuhan memberikan sebuah jalan yang amat sangat mudah dan terbuka. Firman-Nya dengan jelas berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku pasti diselamatkan. Amin. Loh kalau Anda di dunia ini sudah mempunyai kepastian pasti selamat, lah ngapain kau tidak bahagia? Wong kalau nanti mati Anda pasti masuk surga kok. Nah ada orang-orang tertentu kalau lagi punya persoalan, punya problem, yang dipikir itu hanya problemnya. Tidak pernah memikirkan yang lain.
Kalau saya sekarang kalau lagi punya persoalan, saya mempunyai sebuah arahan itu simple. Yang pertama, kalau saya diizinkan kena masalah, itu pasti Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya nggak mungkin terjadi. Saya nggak mau cari masalah. Tapi kalau tiba-tiba masalah timbul, Tuhan izinkan. Sudah itu aja. Hati saya tenang. Tuhan itu juru kunci. Kalau Tuhan yang nutup, Tuhan punya kunci, Tuhan pasti buka. Tapi kalau kita kan kadang-kadang nggak berpikirnya, kenapa ya? Salahku apa ya? Belum tentu Anda salah, belum tentu. Rasul Paulus tuh loh hidupnya tidak pernah salah sesudah dia bertobat. Tapi masalahnya itu berjibun. Saudara nanti boleh baca dalam surat 1 Korintus pasal 7 sampai dengan pasal 9. Itu semuanya masalah. Itu catatan masalahnya Rasul Paulus. Jumlahnya puluhan. Salahnya Paulus apa? Enggak ada. Tapi dia kena masalah. Jadi saya hanya memikirkan satu hal tadi. Oh, Tuhan izinkan. Saya enggak mau stres. Kalau dulu saya stres. Kalau sekarang saya enggak mau. Kadang-kadang mungkin muncul pikiran. Tapi saya enggak mau stres. Terus untuk menyelesaikan masalah apa yang saya lakukan? Saya cuma tarik garis merahnya aja. Ujungnya itu nanti apa? Ya setiap persoalan ujung-ujungnya setiap manusia. Palingnya mati sudah. Kita punya jaminan. Mati pasti masuk surga. Kenapa di dunia kita harus stres, harus depresi, harus merasa aku tidak bahagia? Loh, saya banyak menjumpai itu loh kalau orang-orang lagi konseling kepada saya. Maaf, secara khusus ibu-ibu. Kalau lagi mulai konseling, mulai tanya soal bahagia. Nanti kadang-kadang suaminya ditanya, Pap, kamu nikah sama aku bahagia enggak? Yang tadinya biasa-biasa dipaksa terus akhirnya suami berkata, ora bahagia. Lah kenapa? Kowe cerewet banget. Loh, ini banyak terjadi. Nah, penulis Amsal menuliskan dalam Amsal 16 ayat 20, tolong dibacakan. Ya, ini mengingatkan kita kembali. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi kalau Anda fokus dulu dengan firman, Anda pulang itu pasti akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Yang diperhatikan apanya saudara? Firman. Jangan Anda memperhatikan pendeta. Jangan Anda memperhatikan full timer. Jangan Anda memperhatikan temanmu seiman. Itu nanti bisa kecewa. Tapi penulis Amsal dengan tegas menyatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Loh, kenapa yang disampaikan itu perkataan Tuhan? Penulis Amsal tidak hanya puas nulis ini, ditambahkan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Loh, antara Maria dengan Salomo ini kurun waktunya kan beda jauh. Tapi kenapa kok Maria bisa, Elizabeth itu bisa mengutip kata-kata ini? Karena hari itu Elizabeth dengan kelahirannya Tuhan Yesus, antara Yohanes dan Tuhan Yesus itu kan lahirnya beda 6 bulan. Jadi Elizabeth itu bisa merasakan kedahsyatan Tuhan, dia bisa merasakan anugerah Tuhan dari seorang mandul, tiba-tiba karena malaikat Tuhan datang, berdasarkan Elizabeth bersama Zakaria, seorang yang cinta dan melayani Tuhan, kemudian hamillah Elizabeth. Dia bisa merasakan terlebih dahulu, kemudian dia menularkan kata-kata itu kepada Maria, yang hari itu juga pasti mengalami kebingungan. Duh, aku ini belum pernah berhubungan dengan Yusuf, kok hamil? Mungkin Maria detik itu langsung, aduh piye ya, aduh gimana ya, kan mesti gitu.
Elizabeth yang tahu kegelisahan hatinya Maria langsung memberikan kata-kata, berbahagialah ia yang sudah percaya. Loh, kata-kata itu langsung diterima, direnungkan. Makanya sekali lagi di tahun yang baru ini saya menandaskan kepada Bapak Ibu, Anda semuanya adalah orang-orang yang bahagia di hadapan Tuhan. Bahagia. Kalau ada kurang sedikit, tidak usah dipersoalkan, karena itu nanti bisa mengganggu bahagiamu. Ya, jadi yang pertama ini simpel, percayai apa yang Tuhan sudah katakan, maka bahagia. Kemudian cara yang kedua untuk bisa membuka pintu berkat. Dalam ayat 46, firman Tuhan berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kunci kedua ini, Anda mau bahagia, caranya gampang. Tidak usah kerja ngoyo, tidak usah cari buku panduan yang membuat Anda kepengen kaya 7 turunan, tidak usah. Cukup seperti apa yang dikatakan oleh Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa itu mewakili apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Saya tuliskan, dari pikiran yang gundah karena dengar berita hamil, karena kaget dengan berita yang spektakuler, Maria mengambil bagian yang terbaik untuk menghilangkan kegundahan hatinya. Jadi kalau hari ini saudara mungkin sering gundah, hari ini saudara merasa bingung, Anda tidak tenang, Anda merasa aku kok tidak bahagia, itu kan kegundahan. Terus untuk bisa menyelesaikan itu semua gimana? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maria berkatanya jelas, jiwaku memuliakan Tuhan. Yuk kita ikuti kata-kata Maria dengan kita tepuk dada kita masing-masing. 2, 3. Jiwaku memuliakan Tuhan. Lebih keras. Jiwaku memuliakan Tuhan. Loh, kenapa kita perlu ngomong begitu? Jiwa ini perlu diajak Bapak Ibu. Kalau Daud kan bicaranya seperti itu juga. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud ngomong itu kapan? Waktu hatinya gundah. Dia sedang kena masalah, dia dikejar oleh tentara Saul dengan jumlah kira-kira 3.000 tentara ngepung Daud di atas gunung. Daud gak mungkin turun karena tentaranya itu sudah mengelilingi, turun pasti ketangkap. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Selain dia berdoa kepada Tuhan, dia ngapain? Nyanyi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Nyanyi terus. Ketika Daud sedang nyanyi, tiba-tiba dari Yerusalem itu memberi kabar kepada Saul, Tuanku Raja, cepat kembali ke ibu kota. Cepat. Saul yang hari itu sedang fokus kepada Daud, dengar kabar itu, tanya, ada apa? Yerusalem dikepung oleh orang-orang Filistin dan Amalek. Cepat. Langsung saja Saul langsung turun. Pasukan 3.000 tentara elit turun. Jaga kota Yerusalem. Daud masih pakai kecapi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jadi orang kalau memuji Tuhan, Tuhan itu disenangkan, tahu kegundahanmu itu apa. Masalah itu langsung dibereskan oleh Tuhan. Makanya Maria itu berkata di dalam ayat 52, ayat 51.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Daud yang hari itu jelas dikejar 3.000 tentara pasti mati. Hanya dengan memuji Tuhan dia menepuk dadanya, dia ngajak nih loh dirinya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Makanya kalau saudara lagi mulai ngelokro, mungkin Anda nyanyi aja sudah wegah. Mungkin bersenandung Anda sudah nggak punya minat, Anda harus langsung cepat ngomong. Arif, ayo puji Tuhan. Anda punya nama masing-masing, misalkan Pak Johan. Han Johan, sung pesung, ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Nanti kalau jiwa sudah diajak ngerti-ngerti ya gimana? Pikiran itu kayak dibuka. Yang tadinya mungkin di gereja cuma ini toh, jadi penonton kalau jadi monitoring gini toh. Tapi Anda mulai mengerti bahwa jiwa itu perlu diajak. Ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Makanya kalau ada tetanggamu kanan kiri itu bangkumu tuh lagi cuma sedekah baru mendelik itu nyanyi, neng gereja nyanyi. Amin. Jangan jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton Anda rugi. Maria detik itu dengan dia bisa mempermuliakan nama Tuhan, kemudian pikirannya, perasaan, kehendaknya itu langsung tenang. Orang kalau sudah tenang terus gimana? Ini yang ketiga. Hati yang gembira karena Tuhan. Kalau zaman dulu ada pujian, hati yang gembira adalah obat. Nah itu benar. Yuk nyanyi yuk. Hati yang gembira adalah obat. Kurang banter. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, yang manjur. Nah, Anda pasti sembuh. Amin. Kalau anak muda dengar lagu ini mesti tanya, Om itu lagu apa tuh Om? Itu lagunya orang tua yang dulu zaman susah. Yang makanannya masih bulgur. Betul nggak ibu-ibu, tante-tante, mak-mak? Gaplek. Betul nggak? Itu zaman dulu. Lagunya cuma itu toh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Gerakannya cuma sampai begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Sekarang kita suruh nyanyi model gini. Hati yang gembira. Padahal kemarin Cik Sian Batu sudah memberi contoh loh. Kemarin waktu nyanyi kor loh. Tapi orang nosing gelem. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, nyanyi tok dulu. Hatimu itu iso bunga. Tapi jangan nyanyi lagu yang itu, lagunya Alda. Pulangkan saja aku pada ibuku. Ngenes. Kalau saudara mungkin nggak bisa apa lagu-lagu yang sulit-sulit yang seperti sekarang. Anda cuma tadi nyanyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Sudah Anda nyanyi ping telu, hati rasanya gini. Aduh enak sih. Lihat sekelilingnya langsung ketok ayu-ayu, ketok ganteng-ganteng. Kenapa hati yang gembira? Maria memperkatakannya dengan sangat jelas. Saya bacakan ya dalam ayat 47 sampai dengan ayat 50. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Ibu. Orang kalau jiwanya itu bisa memuliakan Tuhan, otomatis akan muncul yang namanya ketenangan. Orang yang tenang hatinya itu langsung punya kegembiraan. Ini di poin 3 saya tuliskan demikian. Jiwa yang memuliakan Tuhan akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan hati yang bisa memberikan kegembiraan. Perasaan senang dan gembira itu timbul karena Tuhan menganugerahkan keselamatan. Jadi saudara itu bisa jiwa itu memuliakan Tuhan. Saudara bisa percaya dengan perkataan firman karena yang pertama ini simple. Aku telah diselamatkan. Nanti kalau kita sudah berpegang kepada satu hal ini, anugerah yang Tuhan berikan itu akan semakin limpah, ajaib. Nah ini yang paling penting ini yang saya tuliskan. Dari perasaan gembira itu keluarlah kata-kata berkat yang terjadi sampai hari ini. Tadi ayat 48. Keturunanku akan menyebut aku berbahagia. Jadi kalau saudara itu senang, saudara tenang, Anda bisa nyanyi-nyanyi, rengeng-rengeng begitu, itu kan gembira. Nanti kalau Anda sedang bergembira, pasti kata-kata berkat itu akan mengalir. Diberkatilah anak-anakku, diberkatilah cucu-cucuku, diberkatilah menantuku, diberkatilah suamiku, diberkatilah istriku. Kenapa? Hatinya senang. Tapi coba kalau Anda lagi kemerungsung, Anda jengkel dengan suami, Anda jengkel dengan anak, Anda jengkel sama menantu, Anda jengkel sama cucu. Sing metu kata-katanya piye kira-kira? Dasar titik-titik tik titik-titik-titik. Titik-titik yang pertama titiknya telu, siji loro telu. Titik-titik mana? Kata-katanya semua macam-macam, sungai elek-elek. Maka celakalah dirimu dan celakalah seluruh keluargamu. Tapi Maria hari itu di dalam kegundahannya, dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus berbuat. Nyanyi. Nyanyi menghasilkan kegembiraan hati. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata berkat. Ketika kata-kata berkat itu turun atas hidupmu, apa yang terjadi? Engkau pun akan bisa memberkati orang lain. Kenapa? Karena engkau senang. Tapi coba Anda lagi kemerungsung, Anda lagi jengkel, ngerti-ngerti orang ngomong jaluk sumbangan. Jawaban Anda gimana? Sumbangan meneh. Kemerungsung, gak bakalan keluar. Anda kemerungsung, Anda juga kehilangan berkat, tidak bisa nyumbang juga. Tapi coba seperti tadi, hati yang gembira adalah obat. Pendetanya teko, Bu, nyumbang ya. Beli apa? Tuku drum. Berapa harganya? 22 juta. Tidak apa-apa, besok tak tutup kabeh. Lah kenapa kok gunung? Hati yang gembira adalah obat. Itu. Jadi semuanya itu berdampak Bapak Ibu. Termasuk anak-anakmu melihat wajahmu itu semeringah. Kenapa? Hati ini loh, hati yang gembira itu akan terpancar di wajahmu. Hatimu susah, wajahmu mesti orang enak. Anda mau pakai foundation sing paling larang gitu. Meh celake meh sampai bablas rene, tetap biar ono berkat. Tapi lihat kalau hati yang gembira, Anda tidak usah pakai foundation, tidak usah pakai bedak, tidak usah pakai lipstick. Ketemu orang langsung berkata, Bu, kok ayu men ya, apa ya? Anda dipuji ayu men langsung, masa? Hatinya senang. Lah waktu hatimu senang, yang terjadi apa? Dampaknya itu kepada Tuhan.
Tuhan tuh senang loh kalau Anda tuh kelihatan semuanya senyum, saling menyapa satu dengan yang lain, senyum, saling apa kabar? Di tahun 2025 kok ayu-ayu. Masa mangan yuk neng di warung lim. Tapi kalau Anda sedang suntuk, datang ke gereja langsung pulang. Datang ke gereja mengatakan, ora diberkati. Loh, yang problem siapa? Hatimu. Makanya saya tulis nih terakhir warnanya kuning. Gembirakah hatimu? Kita datang ke rumah Tuhan tuh harusnya hati kita tuh senang gembira. Kenapa? Mau ketemu pujaan hati. Mau ketemu dengan Tuhan yang baik. Jadi waktu kita menunjukkan sebuah ekspresi kita punya semangat yang baru, Tuhan di surga itu bisa melihat Anda semuanya. Waktu Anda senang, Anda gembira, Tuhan disenangkan, Tuhan dibuat bergembira karena dirimu. Pintu berkat itu langsung terbuka, lebar, Ngerti-ngerti firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita akan menaikkan pujian. Yesus padamu ku berseru, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
di atas balanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ulur ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersama-sama pagi hari ini merenungkan sejenak apa yang sudah kau perbuat sepanjang tahun 2024. Apakah engkau banyak persungutan, banyak omelan, atau bahkan mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lain? Mungkin waktu yang lalu engkau tidak sadar, tetapi secara fakta, ketika engkau saling menyalahkan satu dengan yang lain, secara khusus di dalam hidup keluargamu, tanpa engkau sadari pintu berkat-Mu yang Tuhan seharusnya sudah sediakan, tiba-tiba semuanya tertutup. Dan Tuhan menginginkan di tahun yang baru 2025, kita memperbarui, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan, supaya banyak memuji, banyak mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga pintu berkat yang sudah Tuhan sediakan di tahun yang baru bisa dibuka dengan mudah, dan berkat yang kau butuhkan akan kau terima tanpa susah payah. Bersama-sama mari pegang perkataan firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Kami belajar Tuhan dari kehidupan Maria. Dia percaya penuh dengan firman-Mu. Dia percaya dengan apa yang dikatakan melalui kebenaran yang dia dengar. Dan dia mengambil satu sikap sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pikirannya, perasaan dan kehendaknya dibawa untuk memuji mempermuliakan Tuhan. Dan hatinya yang penuh kegembiraan daripada Tuhan membuat dia berbahagia sampai hari ini. Dan kami mau Tuhan bersama-sama belajar dari kehidupan Maria. Kami juga mau berbahagia sampai selama-lamanya. Dan kami mohonkan Tuhan supaya berkat, supaya kasih, supaya pertolongan Tuhan itu hidup di dalam diri kami semuanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih karena di awal tahun Tuhan memberikan rahasia firman untuk kami semuanya, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat pertemanan, dan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, merasuk memerintah kami semuanya. Dan kami siap untuk menerimanya Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk menyerap seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini mengalami semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacitalah. Amin. Kita akan bersama-sama kembali berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena mengawali tahun yang baru Tuhan memberikan pesan yang indah. Tuhan menginginkan supaya kita semuanya semakin memantapkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Ketika orang percaya yang berpegang erat teguh kepada Tuhan, jiwanya setiap hari akan memuji mempermuliakan Tuhan. Hatinya akan dipenuhi dengan kegembiraan yang datang daripada Allah yang surgawi. Dan karena kegembiraan itu Tuhan, perkataan kami adalah perkataan yang memberkati. Hidup kami pun menjadi berkat karena kami dicipta oleh Tuhan, diberkati untuk memberkati yang lain. Secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah melalui kami semua Tuhan, gereja boleh semakin bertumbuh. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang ditolong. Dan terlebih Tuhan, keluarga kami pun dipulihkan satu persatu. Dibenahi dari hari ke sehari. Sehingga kami semakin kuat, kami semakin solid. Kami semakin menjadi keluarga yang ilahi, sehingga nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Orang-orang di sekitar tempat kami akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Tolong mereka semuanya, bahkan yang ada di luar kota, yang ada di rumah, ketika mereka mendengarkan suara kebenaran perkataan firman, mereka boleh mengambil suri tauladan dari kehidupan perkataan firman yang sudah diajarkan. Dan kami semua Tuhan memperoleh kebahagiaan sepanjang tahun 2025. Amin. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan akan usaha pekerjaan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Amin. Yang mencari pekerjaan Tuhan juga beri pekerjaan yang terbaik. Yang memerlukan kebutuhan sepanjang hari Tuhan akan cukupkan dengan cara yang heran, cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk Natal TNI Polri yang akan diadakan tanggal 8 Januari. Kiranya Tuhan memberkati dengan cuaca yang terbaik,
sehingga Natal boleh menjadi berhasil, lancar, dan memberkati seluruh kota Temanggung. Kota Temanggung dimenangkan oleh Tuhan. Kota Temanggung penuh damai. Kota Temanggung diberkati dengan usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.